Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, nama saya Tantinia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Saya berharap pembelajaran kali ini bisa sangat menyenangkan. Coba kalian ingat, apa itu teks eksposisi? Apa ya kira-kira? Benar sekali, teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat tentunya. Sampai di sini sudah paham kan? Apa itu teks eksposisi? Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Sebelumnya, siapkan buku dan pena untuk mencatat, supaya kalian ingat ketika belajar di rumah nanti. Struktur adalah pengorganisasian unsur-unsur yang saling terikat dalam suatu objek, material, atau sistem. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kaidah kebahasaan atau aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kata dan kalimat sebagai ciri atau pembeda dengan jenis teks lainnya. Apa saja yang terdapat pada struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi ya? Apa ya kira-kira? Coba kalian tebak. Yang pertama yaitu judul. Judul pada teks eksposisi ialah menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi itu sendiri. Judul ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat maknanya. Contoh, judul letaknya di bagian atas teks eksposisi dan merupakan inti dari teks eksposisi. Pada teks di samping, proses terjadinya hujan merupakan judul. 2. Pernyataan umum atau tesis. Pernyataan umum atau tesis, bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus penempatan pembaca pada posisi tertentu. Dengan teks yang digunakan, penulis ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau tidak sependapat dengannya. Ini adalah contoh dari tesis pada teks eksposisi proses terjadinya hujan. 3. Argumentasi atau alasan. Argumentasi atau alasan, panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian, kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Ini adalah contoh argumentasi pada teks eksposisi proses terjadinya hujan. 4. Penegasan ulang pendapat atau simpulan. Pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya.
adalah contoh dari penegasan ulang pendapat atau simpulan yang dibuat oleh penulis pada teks eksposisi proses terjadinya hujan. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Jika kalian masih bingung, kalian bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Nah, ini adalah urutan. Pertama, judul di atas. Yang kedua, paragraf 1 dan 2 merupakan pernyataan umum atau tesis. Yang ketiga, paragraf 3, argumentasi atau alasan. Yang keempat, penegasan ulang atau pendapat simpulan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kaidah kebahasaan terdapat 3. Yang pertama, pronomina atau kata ganti yang mengganti nomina atau frasa, nomina dan verba, kata benda dan kata kerja, konjungsi, kata hubung. Yang pertama, pronomina, kata ganti nomina, pronomina persona. Ada juga pronomina jamak, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya. Selanjutnya, nomina. Nomina merupakan kata yang mengacu pada benda baik nyata maupun abstrak. Terdapat nomina dasar seperti gambar, meja, rumah, pisau, dan lain-lain. Ada juga nomina turunan, perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Verba merupakan kata yang mengandung makna, dasar perbuatan, proses, atau keadaan. Misalnya, merupakan, memandang, dijual, dimakan, dinilai, terangkat, terjatuh, terlihat, tertawa, kesadaran, keturunan, dan lain-lain. Konjungsi atau kata hubung, kata untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat, dan sebagainya, dan tidak untuk tujuan atau maksud lain. Contohnya, kenyataannya, kemudian, sedangkan, dan lain-lain. Saya akan memberi contoh teks eksposisi. Nah, ini adalah contoh teks eksposisi. Kita akan menganalisisnya untuk mencari kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks ini. Kira-kira apa saja ya kaidah kebahasaannya? Ikutin terus. Oh iya, kalian bisa pause video ini atau menghentikan sebentar untuk membaca lebih jauh teks tadi. Yang pertama akan kita analisis yaitu pronomina. Dalam teks ada luasnya, kebakarannya, musnahnya, misalnya, setidaknya. Nomina yang terdapat pada teks tadi yaitu ada hutan, perkebunan, alang-alang, Indonesia, flora dan fauna. 3. Verba yang terdapat pada teks tadi yaitu tindakan, perbaikan, memburuk, terbukti, mengalami, terbakar, penebangan, dibiarkan, kehilangan, dan mengatasi. Yang keempat, konjungsi yang terdapat pada teks tadi yaitu dan, hingga saat ini, bahkan, dan melainkan juga. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Jika penjelasan saya terlalu cepat, kalian bisa memutar ulang videonya. Dan semoga bermanfaat. Oh iya, tetap di rumah, selalu pakai masker, jaga jarak, sehat-sehat ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.